Halo semuanya, kami dari kelompok Learnify. Di video kali ini, kami akan membedah sedikit teknologi di balik aplikasi yang kami pakai. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arya Julianto Wasnita, yang kedua Fauzia Ditya, yang ketiga Marita Andika Putri, yang keempat Muhammad Farhan Ferdiansyah, kelima Poppy Marsyanti Ramadhani, dan yang keenam ada Tommy Kurniawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian framework secara singkat. Framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mempermudah kita dalam perkembangan aplikasi. Dalam proyek Learnify kami memilih teknologi yang cukup modern, yaitu Next.js sebagai framework utama untuk menangani sisi full stack. Yang kedua, aplikasi ini berbasis React untuk bagian frontend-nya, dan yang terakhir menggunakan TypeScript untuk memastikan kode kami minim kesalahan. Framework yang digunakan yaitu framework utama adalah Next.js. Fungsinya adalah routing halaman otomatis, server side rendering, SSR, API backend dalam satu project. Dan selanjutnya teknologi pendukung yaitu Node.js server, Production, dan yang terakhir Postgres SQL. Ya, masuk ke bagian Next.js. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penggunaannya ya. Kenapa kita tuh pakai Next.js? Di sini di daftarannya ada 5 poin. Yang pertama ada full stack, frontend, dan backend. Lalu yang kedua ada struktur project, rapi atau app router. Dan ketiga ada SEO friendly. Yang keempat ada performa lebih cepat, lalu ada cocok untuk aplikasi LMS. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ke bagian full stack. Next.js kami pilih karena bisa digunakan sebagai full stack sehingga frontend dan backend bisa dibuat dalam satu project tanpa perlu framework tambahan. Dan yang kedua, struktur project menjadi lebih rapi atau app router. Next.js memiliki app router yang membuat routing otomatis berdasarkan folder, sehingga struktur project menjadi rapi dan mudah dikembangkan. Yang ketiga ada SEO friendly. Next.js mendukung server-side rendering sehingga halaman dapat di-render di server dan lebih mudah diindeks oleh search engine. Lalu yang keempat ada performa menjadi lebih cepat. Di sini juga Next.js memiliki optimasi otomatis seperti code splitting dan image optimization yang membuat performa aplikasi lebih cepat. Dan yang kelima ada cocok untuk aplikasi LMS. Karena Learnify merupakan aplikasi LMS yang cukup kompleks, jadi Next.js dipilih karena scalable dan mendukung pengembangan aplikasi besar. Untuk komponen UI-nya, komponen UI itu bagian dari tampilan yang bisa digunakan kembali atau reusable. Contohnya di Learnify itu ada login form, register form, ada sidebar, navbar, postcard, button, dan juga input. Nah, untuk komponen UI di Learnify itu ada seperti tadi yang dijelaskan, ada login form, register form, sidebar dashboard, navbar, postcard, ada button, ada input, UI yang reusable. Untuk struktur komponennya contohnya seperti ada di sebelah kanan ini ya, ada komponen, ada folder out, di dalam folder out ada login form, ada register form, ada di folder dashboard ada sidebar, ada header. Lalu ada course card, ada UI, folder UI, ada button, input, dan lain-lain. Selanjutnya, penjelasan mengenai hubungan
framework, dan UI. Alur kerjanya atau step by step-nya seperti berikut. Yang pertama ada app/login/page.tsx. Nah, di sini adalah entry point ya, halaman login. Di sini framework ya, misalnya Next.js ya, itu akan handle routing ya atau jalurnya. Jadi artinya ketika user klik slash login, file ini akan dipanggil duluan. Nah, analoginya itu ini tuh kayak pintu masuk ke halaman login. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu komponen slash login from .tsx. Nah, di sini diimpor dari page.tsx sebelumnya, kemudian isinya itu from, kemudian input email, password, button, dan lain-lain. Nah, analoginya itu ini adalah isi ruangan dari eh, pintu masuk tadi yang dari page TSX. Nah, kemudian eh, ada UI ditampilkan ke user. Nah, framework ini gabungin page ya, plus komponen, hasil akhirnya ditampilkan di browser user. Nah, jadi eh, kesimpulan penjelasannya yaitu framework itu mengatur routing atau jalur ya untuk user. Kemudian seperti kayak tadi slash login ya, kemudian slash login from ya, kemudian uh, slash dashboard ya, kemudian komponen mengatur tampilan ya, mengatur UI jadi reusable dan rapi. Jadi bisa dipakai berulang kali ya di banyak halaman. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai UI design guidelines. Jadi kita menggunakan color primary ya. Kode colornya seperti berikut ya. Kemudian secondary juga backgroundnya kita menggunakan putih. Kemudian di typografinya kemudian kita menggunakan sans serif ya. Clean dan modern. Kemudian body text-nya kita teks small dan teks large ya. Kemudian di UI style kita menekan rounded XL dan rounded 2XL. Kemudian spacing-nya clean dan konsisten. Nah, selanjutnya itu ada beberapa tampilan UI-nya ya. Yang di kiri atas itu ada headline-nya ya, ada headline kayak kuasai keahlian baru ya, kemudian ada CTA ya, call to action, dan kemudian gambar visual. Tentunya itu fungsinya sebagai first impression ya ketika user mengunjungi halaman Learnify. Nah, kemudian di kanan atas itu halaman kursus ya. Jadi bisa lihat course, itu ada isi utama search bar-nya, kemudian kategori ya. Kemudian card course-nya fungsinya itu user itu bisa explore dan filter course. Kemudian komponen reusable-nya ya, card-nya. Kemudian di kiri bawah itu ada tentang kami ya, ada headline, kemudian ada statistik sederhana seperti di situ siswa aktif, kemudian mentor ahli, dan kursus digital. Nah, yang di kanan bawah itu ada kontak, ada halaman kontak atau bantuan, isinya itu from kirim pesan ya, kontak dan lain-lain ya. Fungsinya itu user bisa komunikasi langsung, ya bisa support system. Nah, jadi itu aja ya penjelasannya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marita Andika Putri dengan NIM 3124101001. Oke, sebagai penutup, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari slide-slide yang telah dijelaskan oleh teman-teman sekelompok saya sebelumnya. Singkatnya, ada 4 pilar utama kesimpulan yang ada di sini. Pertama, efisiensi dari Next.js dan full stack. Pertama, dari sisi teknologi, kenapa kita pilih Next.js? Karena kita ingin kerja cerdas.
Dengan fitur full stack-nya, kita nggak perlu repot memisahkan antara front end dan back end. Semuanya terintegrasi dalam satu rumah, yang hasilnya bikin aplikasi ini jauh lebih cepat dan responsif saat diakses. Yang kedua itu ada kerapihan dari struktur dan reusability. Nah, mungkin tadi kita lihat strukturnya cukup rapi. Kami memisahkan antara app untuk alur jalan atau routing dan components untuk tampilannya. Keuntungannya apa? Selain rapi, komponen UI-nya jadi reusable. Jadi, kalau kita mau bikin fitur baru, kita tinggal panggil komponen yang sudah ada. Hemat waktu dan maintenance-nya juga jadi gampang. Yang ketiga itu ada keamanan dan kualitas atau TypeScript. Secara teknis, kami juga berinvestasi di TypeScript. Sederhananya, TypeScript ini seperti bodyguard untuk kode kami. Dia bakal kasih tahu kalau ada yang salah, bahkan sebelum aplikasinya dijalankan. Jadi, kita bisa meminimalisir bug dan memastikan kualitas aplikasi ini tetap stabil. Yang keempat itu ada pengalaman pengguna atau desain strategi. Terakhir, dari sisi visual, kami tidak asal pilih warna. Orange itu melambangkan energi belajar yang tinggi, sedangkan ungu kami taruh di tombol-tombol penting atau CTA supaya mata pengguna langsung tahu kemana harus ngeklik. Ditambah, font sans serif yang modern, Learnify jadi platform yang gak cuma profesional, tapi juga nyaman dipandang. Jadi kesimpulannya, Learnify bukan cuma sekedar tugas kuliah, tapi sebuah sistem yang dirancang dengan standar industri. Dimulai dari struktur kode yang kuat sampai desain yang memikirkan psikologi penggunanya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata saya ucapkan mohon maaf. Saya berterima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.